COVID-19, stop semua pelajaran, stop semua training kami di pesantren tahfidz. Tapi kami katakan kepada mereka, wahai generasi hufaz, tunjukkan karakter antum di tengah pandemi ini. Karena apa? Spirit generasi tahfidzul Quran, spirit generasi Yanbul Quran 7 harus tetap mempesona saat itu walaupun di tengah pandemi COVID-19. Awal Maret 2020, di pertengahan bulan, Bapak Wakil Presiden bersama tim protokol memberikan delegasi kepada kami. Apa tugasnya? Untuk memberikan motivasi di satu pesantren, di satu kepulauan. Di mana kepulauannya Pak Hemi? Bayangkanlah awal pandemi, lagi saat kita mendengar jeritan manusia. Tapi kami diberi amanah oleh Bapak Wakil Presiden untuk menuju ke titik ini. Siapa yang bisa menebak ini bendera mana? Halo, ini bendera mana? Antum mau bilang ini bendera Jonggol? Awal Maret 2020, 10 tim, kami merapat ke satu kepulauan. Kira-kira di kepulauan mana? Siapa yang bilang Brazil? Ada kasihannya. Yang bilang Brazil dia ada orang ke-215. Dan jawabannya adalah salah. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal Maret 2020, kami flight bersama 10 tim, menggunakan APD, menggunakan masker. Kami diprotek untuk landing di Kepulauan Solomon. Kami mencari pesantren yang ada di Kepulauan Solomon. Saat kami landing di sana, Masya Allah, siapa yang kami lihat pertama kali? Para orang tua yang hebat ini. Para orang tua yang anaknya di pesantren. Walaupun di tengah pandemi, mereka punya spirit yang luar biasa, karakter yang luar biasa, akhlak yang kafah. Padahal apa yang terjadi, Kak? Dibawa kami oleh panitia ke satu pesantren. Kayak gimana pesantrennya Pak Happy di Kepulauan Solomon? Ini pesantrennya. Ini dia bingung. Antum lihat santrinya. Ini adalah para guru dan orang tua. Mereka tak punya pakaian yang layak seperti Yanbu 7 Bible. Mereka tak punya kostum yang indah seperti di Yanbu 7, wahai anak-anakku. Mereka tak punya mushaf Al-Quran yang sempurna. Mereka tak punya asrama seindah di Yanbu hari ini. Baru kami awal mula kami datang ke sana, semua santri mengatakan, Pak Happy Chandra, jangan kau patah semangat. Aku tahu kau datang jauh dari Jakarta, tapi aku mohon Pak Chandra, tunjukkan semangatmu di tempat kami. Saya katakan apapun yang terjadi, kami tetap ada di depan. Pertanyaannya adalah apa yang membuatmu terpuruk, wahai Solomon people? Wahai pesantren di Solomon people, apa yang membuatmu sampai seperti ini? Mereka mengatakan apa? Hai Mr. Chandra, COVID-19 that easy for us. COVID-19 itu mudah bagi kami, Pak Chandra. Kami terpuruk, kami diserang wabah, kami tidak bisa menghafalkan bait-bait Quran dengan sempurna. Gara-gara apa anak-anakku? Gara-gara ada sebuah pohon yang tebal di Solomon ini. Ini dia pohonnya. Ini pohon berdiri sekian abad lamanya. Ini sumber penyakit, sumber wabah. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini memang. Sebelum COVID-19, pohon ini sudah tumbuh dengan kokoh, tapi menjadi sumber wabah. Pesantren, santri yang ada di sekelilingnya gak bisa belajar sempurna. Akhirnya apa? Pertengahan bulan Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan, saya masih ingat bersama tim. Mereka mengatakan, Pak Chandra, jangan kau pulang dulu ke Jakarta. Kami ingin buktikan depan kau kalau pohon ini akan tumbang dan hancur tanpa baik. Muslim hanya 3%, wahai generasi Yanbu. Mereka yang 3% itu mereka berderet paling depan, paling saf pertama. Dan non-Muslim, mereka merapat di zona paling belakang. Yang Muslimnya mengatakan apa? Ya Rabbana, innaka khairul musta'an. Tangan-tangan mungil yang mereka membaca Al-Quran setiap pagi, siang, sore, malam. Mereka berteriak kepada Rabbnya, Ya Rabbana, innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Kami ingin bersahabat dengan Al-Quran yang kau cipta. Tapi aku mohon ya Rabb, kami yakin dengan teriakan ini
Pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Antum tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan, tanpa gergaji, tanpa alat digital cutting. Dia yakin kepada Rabb-nya. Doa mereka menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Dan mereka yakin kalau Allah itu Sami. Mereka yakin kalau Allah itu Qarib. Mereka yakin kalau berbisik di bumi pesantren, langit akan mendengar. Hanya dengan teriakan itu, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Itu generasi Solomon. Yang Nun jauh di sana, yang muslimnya hanya 3% anak-anakku. Mereka menghafalkan Al-Quran tidak bisa sempurna karena wabah. Dan mereka menghancurkan pohon ini karena yakin dengan Rabb-nya. Antum tahu, hanya dengan teriakan, pohon ini tumbang dan hancur. Antum tanya kepada anak Pak Happy Chandra, kenapa ya? Anak sudah menghafalkan bait-bait Quran, tapi ketika liburan sebentar tiba-tiba hafal anak hilang. Ternyata apa? Ini salah satunya. Andaikan Sauki hari ini ada orang tuanya, wah, banyak satu momen orang tuanya hadir sayap kanan, sayap kirinya anak-anak yang sudah menghafalkan setiap Al-Quran. Lagi liburan, nyampe rumahnya, pas nyampe rumah apa? Ternyata di rumah itu banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Anak sudah terbentuk karakternya di pesantren. Wahai para orang tua yang hari ini melihat tayangan ini, Bible. Anak sudah terbentuk di Yanbu karakternya, akhlaknya, hafalannya. Ketika dia pulang ke rumah, di rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Satu teriakan orang tua mampu membunuh jutaan korban anak itu. Nanti kau ketemu orang tuamu, andaikan ada teriakan yang tidak elok, sampaikan kepada dia, Bu, kata Pak Happy Chandra, jauh di rumah ini dari teriakan. Karena satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan orang anakmu ini. Belajarlah dari bumi Solomon. Pohon diteriakin bisa tumbang, kawan. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dha'ifa, lemah, kawan. Belajarlah dari bumi Solomon, dia punya percaya diri, walaupun terpuruk, walaupun asrama sederhana, walaupun kostumnya tak enak dipandang, tapi dia punya apa? Self-confident, percaya diri. Belajarlah dari bumi Solomon, dia mengenal bidak catur, dia mengatakan, Pak Happy Chandra, kami ini kecil Pak Happy, rumah kami kecil, asrama kami kecil, pesantren kami kecil, tapi aku mengenal bidak catur ini, dia kecil tapi gak pernah mundur. Dulu ada yang suka main catur. Antum lihat pion ini kan? Dia kecil, dalam permainannya dia nggak boleh. Apapun yang terjadi. Yanbu, kau berada di tempat terpencil dan kecil, jauh dari pelosok kota. Tapi Yanbu 7, dia harus terus move, maju ke depan. Dan tak pernah mundur. Tepuk tangan untuk Yanbu 7 dulu. Maka segmen ini membawa antum berselancar. Ternyata setelah kami roadshow dari 2008, hai santri-santriku ini pasti beragam karakternya. Ada yang selama di pesantren dia bahagia banget seperti anak ini. Happy banget dia. Bahagia banget antum lihat, bahagia banget dia. Apapun yang terjadi dia bahagia. Yang lain hafalannya udah berapa juz, dia masih juz 1 dia tetap bahagia. Yang lain hafalannya sudah powerful, udah sekian hafalan, dia bahagia apapun yang terjadi. Dia dihukum sama bagian pengasuhan, bagian keamanan, apapun yang terjadi, dia tetap bahagia. Tapi yang paling bahaya, ini yang kedua. Jangan sampai generasi yang 7, antum masuk ke fase yang kedua, dia lelah. Antum teriak depan Ustadz, wallahi Ustadz, ana di Yanbu 7 jonggol ini Pak Happy, ya Allah Ustadz, lelahnya minta ampun, Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim. Ustadz kalau antum tahu Pak Happy dari pagi sampai pagi kita lelah banget, lelah capek campur aduk Pak Happy, udah wajah kami lelah Pak Happy, mata kami lelah, peci kami lelah, semua Pak Happy, ini semua kostum kami, maka dinamakanlah dia Mister Lelah. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama khawatirnya apa? Lilahnya akan hilang.
Anda ulangi ya. Generasian Bu, bagaimana antum ingin menjadi generasi yang berkarakter, berakhlakul karimah, tapi setiap hari yang kau teriakan bukan lillah, tapi apa? Lelah. Antum pilih mana yang Bu tuju? Lelah atau lillah? Fafirru ilallah. Seperti orang-orang Solomon, fafirru ilallah. Apapun yang terjadi, fafirru ilallah. Emang kenapa Pak Epi? Nih, bismillahirrahmanirrahim. Pegang mikrofonnya, brother. Standby kah? Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Afif. Bisa pinjam mikrofon satu lagi? Dia bilang, Pak Epi, nama saya adalah Afif. Afif dari mana? Jakarta. Kita coba ya, kayak. Sebentar, Afif. Assalamualaikum, Afif. Namanya siapa? Afif. Dari mana? Jakarta. Kelas berapa, Afif? 7. Kasihkan mikrofon ke belakangnya. Resep kayak gini nih. Tanpa mereka sadar, mereka latihan bicara hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kayak mau diruqyah aja hari ini kau ya. Tenang, brother, tenang. Tenang. Jangan kau menatapku seperti itu. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Siapa kan? Faiz. Dari mana? Dari mana? Amazing. Kasihkan mikrofon ke sampingnya. Samping. Percaya atau tidak, ini mikrofonnya Yanbu. Bukan mikrofon yang Anda bawa dari istana. Baru mikrofon kedua orang saja. 3. Yang deg-degan hari ini adalah pasti yang di belakangnya atau yang di sampingnya. Dia lagi berdoa, ya Allah, jangan sampai itu mikrofon hingga ke kami, ya Allah. Pegang mikrofonnya, brother. Dan antum udah siap mikrofon itu akan dikasihkan antara ke belakang atau ke sampingnya, betul? Maksud saya, stand up please. Silakan berdiri. Angkat mikrofonnya, berdiri dengan tegak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kenzi. Saya panggil siapa? Kenzi. Kenzi. Dari mana? Bekasi. Dari Bekasi. Oke, antum katakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Memperkenalkan seperti itu, nah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Saya ulangi sekali lagi, nah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3, 2, mulai. Saya suka dan sekarang lihat ke layar. Dibaca narasinya. Silakan. Bila kau tak tahan lemahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Kenzi ini masih aman. Dia berbicara hanya depan anak. Ada ke sampingnya kah? Ke samping. Sini. Biar tidak sempit Kenzi. Sini tengah kah? Tengah. Angkat lagi mikrofonnya Kenzi. Assalamualaikum. Agak maju kah? Agak maju. Terus. Maju nak, maju terus lah, maju. Sini. Anton. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dari mana? Bekasi. Kelas berapa? Sudah hafal berapa ayat atau berapa surat atau berapa juz yang hafal? Nah? Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Sudah 14 juz. 14 apa? 14 halaman. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Udah berapa lama di pondok? 3 tahun? 1 semester, baru 6 bulan, oke? Angkat mikrofonnya, lihat ke depan. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Sampai panas dingin, Ustaz. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Mulai!
Semakin lama semakin hilang suaranya. Tapi saya salut loh, brother. Anak SMP di luar sana, dia maju ke depan, keringetan seperti kau. Setelah itu terjadi gempa 8,9 skala Richter. Habis itu apa dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula kan? Dia terbalik. Maksud dia, Assalamualaikum, saya Ridwan dari Depok. Gara-gara gugup, akhirnya Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Ya, itu luar biasa Kenzi. Kenzi punya wali kelas. Siapa nama wali kelasnya? Ustaz siapa? Angkat suara mohon. Ustaz siapa? Ustaz siapa? Apa yang kita obrolkan di lantai bawah terbukti, Ustaz. Mereka harus di brainwash nih biar lebih bicara. Jangan sampai kau hafal Al-Quran tapi kau nggak bisa bicara. Ya, kayak biar Allah nanti menggerakkan lewat Al-Quran dan kau bisa bicara. Oke, standby kan ya. Ada titipan. Zalki mohon maaf. Ini sertifikat kami berikan kepada Kenzi hari ini. Tepuk tangan buat Kenzi hari ini. Karena bicara seperti ini butuh perjuangan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Syukur besar. Terima kasih. Udah saya, udah. Tapi keringat tetap. Mau di sini apa duduk? Oh iya. Dipegang, Habib. Oh, mau foto sama anak. Lihat. Senyum. Itu lucu dengan itu ya. Tepuk tangan buat Kenzi hari ini. Oke Kang, fokus kembali 3, 2, 1. Fokus kamera dan fokus ke depan. Antum katakan Pak Happy, saya selalu berteriak lelah Pak Happy. Orang yang selalu berteriak lelah, belajar leadership lelah, belajar ngaji lelah, belajar di pondok lelah. Apa yang akan terjadi? Lama-lama kalau nggak pernah belajar, hidup akan jauh lebih melelahkan. Kalau kau dian buku ini hanya setengah-setengah, hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan kau harap kau bisa meraih pesona Al-Quran dengan kafah. Karena mempelajari Al-Quran tak bisa setengah-setengah, tapi harus kafah. Jangan harap kau bisa pergi bahagia, tapi justru akan lebih melelahkan nanti keluarga. Karena apakah? Ini yang dikhawatirkan. Apakah? Antum termasuk generasi stres. Itu yang bahaya. Tujuan antum adalah goalnya generasi yang mutakhaliqin bi akhlaqil karimah, berkarakter, muta'addib, kalamnya muta'addib, bicaranya muta'addib, berkarakter. Karena khawatirnya apa? Ini dia Bapak. Ini materi yang nggak mungkin antum dapatkan dalam kelas, wahai anak-anakku. Generasi Quran, dia bisa menghafalkan setiap ayat Al-Quran, tapi ternyata ketika setelah di zoom korteksnya, ada yang error di bagian otaknya. Dia menghafal Al-Quran. Apa niat antum menjadikan Al-Quran sebagai pesonamu? Apa yang menjadikan tujuan antum berada di pesantren Yanbu ini? Golkan visi antum. Karena ternyata ketika sudah keluar, dia tak bisa memahami Al-Quran dengan kafah, akhirnya bagian otaknya ada yang error. Apa itu? Prefrontal cortex. Di pondok, dia setengah-setengah. Di pondok, dia gak takzim kepada gurunya. Di pondok, dia menghafalkan setiap mushaf Al-Quran, tapi dia gak hormat dengan gurunya. Dia gak hormat dengan kiainya. Dia gak hormat dengan sesama. Akhirnya apa? Bagian otaknya ada yang error. Prefrontal cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya kawan. 1, 2, mulai. Ustaz, ada yang lain. Dahi anak mana ya? Dahi sayang, dahi. Ada yang di belakang dahinya ya. Masya Allah. Hei, Yanbu 7. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Hei, dahi. Brother, di sini ikhwani. Di sini dahi, bagian otak yang Allah ciptakan di dalamnya ada korteks. Antum sujud di bumi, yang 7, langit mendengar karena korteksmu rileks, tenang.
Antum menghafal Al-Quran, korteksmu harus mendengarkan bait-bait Quranmu dari lisanmu yang indah itu. Karena apa? Kalau korteks ini nggak diasah, ternyata tercantum dalam Al-Quran. Sama-sama baca ya. Antum kan sudah menghafalkan bait-bait Quran. Ini korteks dalam dunia psikologi, dalam dunia medis, tapi dalam Al-Quran ayatnya apa? Nasiyatin kadibatin. Suara antum low 20%. Nasiyatin kadibatin. Suara antum masih low. Antum masih mencari ini surat apa ya? Antum hafal ayatnya tapi nggak tahu nama suratnya. Nasiyatin kadibatin. Surat apa itu saya? Ada Al-Ghasyiyah. Apakah Yusai Al-Alaq yang mengatakan Al-Alaq, angkat tangan. Anak Timika Papua maju ke depan. Apa dia bilang, Pak Chandra? Aku berada di pesantren Tahfidzul Quran di Timika Papua, Pak Chandra. Apapun surat yang kau minta, aku akan hafal. Sini sayang. Surat Al-Ikhlas kau hafal? Aku kalau Al-Ikhlas gak tahu, Pak Chandra. Kalau surat Kulhu, kalau Kulhu aku tahu. Dia hafal surat Kulhu tapi gak tahu surat Al-Ikhlas. Jangan sampai terjadi di sini. Nasiyatin kadibatin. Yanbu 7. Surat apa itu? Surat Al-Alaq. Korteks tercantum dalam Al-Quran. Nasiyah. Antum menghafal Al-Quran, nasiyahmu harus ikutan hafal Al-Quran. Bawa korteksmu menyelami samudra Al-Quran agar antum menjadi al-ajyal al-mutakhaliqina bi akhlaqin karimah. Karena apa? Ciri santri yang korteksnya rusak, ini cirinya. Yang pertama, andaikan ada di antara antum yang korteksnya rusak, cirinya apa? Dia sulit mengatur masa depannya. Antum berada di Yanbu, ingin menjadi masa depanmu cemerlang, penuh dengan cahaya Al-Quran. Tapi jangan sampai ada generasi Yanbu 7 selama di Yanbu. Dia termasuk ciri yang kedua. Korteksnya rusak, cirinya apa? Dia suka murung aja. Dia ngapain Al-Quran sambil murung. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Ayo, antum setelah turun dari ruangan ini berbahagialah kawan. Antum terus bahagia, jangan sampai ada yang menjadi generasi yang murung. Bagaimana antum mutakhaliq bi akhlaqin karimah? Antum ketemu dengan ustaz dengan wajah yang murung. La tabassuma fi wajhi. Enggak ada senyuman sama sekali. Ciri yang ketiga, sebelum 15 menit kami tutup di segmen ini. Ciri yang ketiga adalah dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu sekarang ayamul murojaah, dia nggak murojaah. Udah tahu sekarang ayamul tanzib untuk pembersihan, dia nggak membersihkan. Udah tahu sekarang dia harus menghadap kepada ustadz, tapi dia nggak menghadap. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Jangan harap kau menjadi generasi yang berakhlak, wahai generasi Quran. Tapi kau nggak tazim kepada guru. And then yang berikutnya, korteks jika rusak, Al-Quran tercantum di dalamnya nasiyatin kadzibatin, maka dia gak sopan dengan sesama dan kurang kreatif. Generasi yang gak kreatif, gak berakhlak, gak berkarakter, dia jauh dari bait-bait Al-Quran. Dia menjadikan Al-Quran hanya sekedar bacaan, hatinya tak ikut membaca. Akhirnya konteksnya dia rusak. Maka segmen terakhir hari ini, sebelum ada segmen tanya jawab tadi kata Ustaz MC, pertanyaannya adalah ini dia. Duduk dengan tegak anak-anak. Before I close this moment, sebelum kami kembali ke Istana Bogor hari ini, pertanyaannya wahai generasi Yanbu, antum pilih mana? Setelah hampir 1 jam anak bicara hari ini, antum pilih mana generasi hebat? Bergerak apa tertinggal? Suaramu 30% bergerak apa tertinggal? Saatnya antum move. Saatnya antum move. Bergerak people. Andaikan hari ini speed antum bacaannya hafalannya hanya 20 km per jam, minggu depan harus 60 km per jam. Andaikan hari ini antum speednya 60 km per jam, Pak Epi, bulan depan saya harus 80 km per jam atau 120 km per jam. Karena apa? Allah menciptakan alam ini dengan indah.
Move, dia bergerak. Antum melihat tayangan ini indah banget, dia moving, bergerak setiap detik, setiap saat, people. Antum melihat tayangan ini, Masya Allah, bahaya bicara, I love it. Saya cinta dengan tayangan ini, moving, bergerak, audionya bergerak, alamnya bergerak, semua bahasa Al-Quran move, bergerak. Karena apa? Semua yang hadir di momen ini, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi, people. 10 tahun yang lalu, antum gak kayak gini jamaah. 10 tahun yang lalu, generasi Yanbu tak seperti ini, kawan-kawanku. Antum kalau tak percaya, lihat foto antum 10 tahun yang lalu. Antum lihat foto antum waktu SD kelas 1. Pasti antum gak mau melihatnya lama-lama. Pasti antum mengatakan, astagfirullahaladzim, anak geli banget lihatnya ya, gitu ya. Terbukti hari ini perubahan terjadi. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Gambar apa? Ada yang tahu? Kakak-kakak SMP ada yang tahu? SMP ada yang tahu? Ini generasi yang pasti kau tahu. Ini apa? Ini 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, kawan. Hari ini tak tahu dia kemana sekarang. Referensi orang-orang sekarang sudah hijrah karena dia tertindas punah. Kemana hijrahnya? Bismillah. 10 tahun yang lalu kau melihat ayahmu, dia pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan, dan muncul suara. Handphone apa itu? Itu zaman sudah lewat sebelum kau masuk ke Yanbu. Hari ini masa sudah berubah, kawan. Ini semua produk sudah hampir hilang, kan hari ini masanya sudah berubah. Handphone terbarunya, betul? Bukankah ini handphone yang antum maksud? Ya kan? Kalau pola pikirmu, pola pikir sama dengan waktu TK, waktu SD kau siap-siap tertindas punah, kawan. Kalau gaya ngajarmu, kalau gaya belajarmu, gaya membaca Al-Quranmu sama seperti kau waktu di SD, siap-siap kau tertindas dan punah. Kalau gaya belajarmu di pesantren Yanbu sama seperti kau waktu SD kelas 1, siap-siap kau punah seperti produk ini, punah dan tak tahu kemana. Maka saatnya move, bergerak anak-anakku. Masa-masa ini sudah hilang, betul? Siapa di antara antum yang pernah menggunakan kostum ini? Antum masuk ke Yanbu, kostum berubah, indah, nampak elok dilihat mata. Orang yang di luar sana yang gak pernah merasakan atmosfer pesantren, dia ingin menjadi generasi Qur'ani berakhlak, tapi kostumnya masih seperti ini kah? Ya kan? Apakah boleh antum pakai kostum kayak gini di Yanbu? Gak mencerminkan akhlakmu. Jaga kortekmu selama berada di pesantren, karena masa kecil ini sudah lewat. Masa-masa TK-mu sudah lewat. Tutup semua folder itu, kawan. Yang muncul adalah sekarang generasi yang berakhlakul karimah. Pernahkah antum ingat masa-masa kecil dulu di TK? Antum disuruh oleh guru, bukan disuruh hafalan, bukan disuruh murojaah, disuruh melukis. Lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja kan? Ada 2 gunung. Di atasnya ada apa? Suaramu pelan, ada apa? Ada matahari, samping matahari ada apa? Ada awan, samping awan, sekelilingnya ada apa? Pinter antum, cerdas, di depan gunung ada apa? Ada sawah, samping sawah ada apa? Ini yang gue maksud. Ya, kalau antum ngafalin Al-Quran di sini gitu-gitu aja, balik lagi kau ke TK, kawan. Udah, kayak gini aja gambarmu. Karena masa itu sudah lewat. Perubahan gak akan pernah berhenti. Mesti kita bersikeras untuk berubah. Sebelum saya closing statement, nanti ada tanya jawab, Ustaz. Setelah tanya jawab, nanti ada closing statement dari kami, mohon izin. Setelah closing statement, baru kami ke segmen closing penutup. Oke? Kami kembalikan ke masalah seremoni, silakan. Tafadhol. Waktu istirahat selama 15